Tidak semua kata sempat terucap. Tidak semua maaf bisa diulang. Kadang, kita terlalu sibuk menuntut dunia memberi lebih, sampai lupa siapa yang diam-diam berkorban tanpa suara. Kisah ini bukan tentang cinta yang romantis, tapi tentang cinta yang paling sunyi. Cinta seorang ayah. Namaku Rani. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Dan ini cerita tentang seseorang yang dulu kusebut orang paling biasa. Ayahku. Ayah bukan orang yang suka bercerita. Ia pendiam, kaku, dan tak pandai mengungkapkan perasaan. Wajahnya selalu datar, seperti tak pernah berubah antara lelah dan pasrah. Ia hanya seorang tukang servis motor keliling. Pagi-pagi sudah berangkat, pulang saat malam mulai turun. Tangannya hitam oleh oli, bajunya bau bensin yang menyengat. Ia bekerja di bawah panas, hujan, bahkan saat sakit pun kadang tetap memaksa. Waktu kecil, aku tak terlalu peduli. Tapi saat remaja, aku mulai merasa malu. Aku tumbuh di lingkungan yang mulai membanding-bandingkan. Teman-temanku dijemput mobil, ayah mereka berseragam rapi. Sementara aku, jemputanku motor tua dengan suara knalpot yang berisik. Helm yang ia sodorkan pun kadang basah karena hujan. Aku tak pernah melihatnya mengeluh, tapi aku juga tak pernah melihatnya tersenyum puas. Aku ingat satu momen yang hingga kini masih menghantuiku saat aku SMP. Ketika gerimis mulai turun dan ayah datang menjemputku. Aku yang sedang bersama teman-temanku, tiba-tiba berbisik dengan nada kesal. Aku nggak minta dijemput ya. Aku bisa naik angkot sendiri. Ayah hanya diam. Tak ada bantahan. Tak ada tanya. Tapi ia tetap berdiri di bawah hujan. Jas hujan plastik di tangannya. Yang ternyata ia beli khusus agar aku tidak basah. Malam itu, aku lihat dari balik jendela. Ia batuk keras. Pasti masuk angin pikirku. Tapi aku tak keluar kamar. Aku lebih memilih mendengarkan musik daripada menyeduh teh untuknya. Waktu berlalu. Aku diterima di SMA favorit, sekolah impian. Aku senang luar biasa. Tapi tak pernah terpikir sejenak. Bagaimana ayah membayar uang pangkal yang jumlahnya tak kecil. Belakangan ibu pernah bilang, ayah menjual satu-satunya motor bebek lama yang biasa ia pakai keliling. Ia ganti dengan motor pinjaman yang lebih ringkih, hanya karena ia tak tega mengecewakan anaknya. Untuk mengucapkan terima kasih pun, aku tidak pernah. Kata itu tak pernah keluar dari mulutku. Bahkan seulas senyum pun mungkin tak sempat kuberikan. Lalu aku kuliah di luar kota. Hidupku makin sibuk. Dengan lingkungan baru, teman baru, perlahan aku mulai menjauh. Ayah sering mengirim pesan sederhana. Nak, makan yang cukup ya. Ayah kirim uang buat kos. Maaf telat. Kapan pulang? Ayah rindu. Tapi aku sering membaca tanpa membalas. Kadang kesal sendiri karena merasa diganggu. Dalam pikiranku, aku sedang membangun masa depan. Aku terlalu sibuk untuk sekadar mengetik 2 kalimat balasan. Aku lupa bahwa yang membanting tulang siang malam itulah alasan aku bisa duduk di bangku kuliah. Hingga satu malam, sebuah telepon dari ibu mengubah segalanya. Ayah kamu jatuh, nak. Pas pulang kerja. Sekarang di rumah sakit. Aku tak banyak tanya. Tiket pesawat langsung kupesan. Dalam hati, ada rasa bersalah yang tiba-tiba menyesakan. Entah kenapa, dadaku terasa berat. Di benakku terbayang ayah yang selalu terlihat kuat. Kini jatuh. Tak bisa kubayangkan. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung masuk ke ruang ICU. Dan di sanalah ia, ayahku terbaring diam. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh selang, napasnya berat, dan matanya setengah terbuka. Tapi
Tapi yang paling menusuk adalah tangannya yang menggenggam erat fotoku saat wisuda. Foto yang bahkan tidak kukirim langsung padanya. Ibu yang memberikan. Ia bangga padaku, meski aku tak pernah bangga padanya. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Rasanya dingin, tubuhku bergetar, lidahku keluh. Tapi dalam hati, kalimat demi kalimat tumpah ruah. Ayah, maaf aku sering cuek. Maaf, aku sering malu sama pekerjaanmu. Maaf aku jarang pulang. Namun semua itu hanya di dalam hati. Karena ayah tak menjawab, tak bisa lagi. Pagi harinya, garis di monitor mendadak lurus. Dan dunia mendadak hening. Ayah pergi begitu saja. Tanpa sempat ku dengar suara terakhirnya. Tanpa sempat ia tahu betapa aku menyesal. Kini, aku sering membuka kembali pesan-pesannya yang dulu kuabaikan. Ku baca satu persatu. Seperti mencoba kembali ke masa lalu dan memeluk kenangan yang tidak bisa ku sentuh. Dan setiap kali aku mengingat ayah, air mataku jatuh. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena aku sadar aku sudah terlambat. Cinta seorang ayah memang tak banyak kata. Ia tak pandai mengekspresikan. Ia tak sering memeluk, tak pandai berkata manis. Tapi cintanya ada di setiap keringat yang jatuh, di setiap motor yang ia betulkan, di setiap langkah yang ia ambil demi anak-anaknya. Ia mencintai dengan diam. Jangan tunggu kehilangan untuk mulai menghargai. Jangan tunggu pemakaman untuk mengucapkan terima kasih. Kadang, yang kita anggap paling biasa, justru yang paling luar biasa. Dan untuk kalian yang masih punya ayah, pulanglah. Telepon dia, peluk dia. Ucapkan terima kasih, ucapkan maaf, ucapkan sayang. Sebelum semua hanya tinggal penyesalan seperti yang aku rasakan.